Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah hari Sabat. Saya percaya anak-anak Tuhan saat ini sedang berhenti. Apalagi dengan adanya pandemi virus COVID-19. Anak-anak Tuhan saat ini sedang stay di rumah, tinggal di rumah. Tetapi bukan berarti kalau tinggal di rumah kita tidak bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Justru tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara lebih jauh lagi tentang meresponi firman Tuhan. Saya akan berbicara karena saya bukan seorang teolog, tetapi saya hanya setia taat membaca firman, membaca literasi-literasi yang saya bisa ambil suatu rema yang luar biasa di dalamnya. Seperti di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, bahwa nubuatan atau firman Tuhan tidak bisa ditafsirkan oleh kehendak sendiri, tetapi karena adanya dorongan Roh Kudus. Dan itu diperkuat di dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus atau Roh Penghibur itu yang ditaruh dalam hidup kita, itulah yang akan mengingatkan dan mengajar kita terhadap semua apa yang pernah difirmankannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita banyak membicarakan tentang COVID-19. Saya tidak peduli apapun namanya COVID-19, yang jelas musuh kita adalah di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa musuh kita adalah roh-roh penguasa di udara. Dan itu tidak bisa kita lawan dengan daging kita. Karena kalau kita lawan dengan daging kita, maka sia-sialah itu. Nah, itulah hebatnya anak-anak Tuhan. Diberikan roh yang menguatkan, roh yang menghiburkan, roh yang selalu memberikan sesuatu yang positif, di mana kita punya iman bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang musuh yang ada di udara, musuh penguasa di udara, itu mestinya kita lawan juga dengan roh. Maka di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 18 dikatakan apa? Ada 6 kelengkapan senjata Allah yang menjadi andalan bagi kita. Di situ dikatakan oleh bahwa yang pertama kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran. Yang kedua kita menggunakan baju zirah keadilan. Yang ketiga kita harus menggunakan kasut untuk rela memberitakan firman. Dan yang keempat kita harus menggunakan yang namanya perisai iman. Yang kelima, kita menggunakan ketopong keselamatan. Dan yang keenam, kita menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini yang diinginkan adalah kita terus tetap berdoa. Kita terus memohon. Karena lewat doa dan permohonan yang kita lakukan sebagai orang-orang kudus, saya yakin saudara-saudara, roh kita menjadi kuat untuk menghadapi dunia ini. Roh kita menjadi handal untuk menghadapi setiap masalah problem ini, karena kita tidak lagi melawan daging. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita responi apa yang terjadi di dunia ini. Kita percaya bahwa Allah ada di pihak kita, maka siapakah yang melawan kita? Virus boleh terjadi saudara, tetapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang punya iman dan punya Roh Kudus yang telah diberikan kepada Tuhan, saya percaya kita menjadi orang pemberani. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang yang takut, kita tidak menjadi orang yang khawatir, tetapi kita menjadi orang-orang yang pemenang. Ini yang saya sampaikan saudara-saudara yang kasih Tuhan.
Hari ini adalah Sabat, mari kita membuat misbah keluarga dengan anak, dengan istri, karena Tuhan hadir. Apa yang difirmankan? Bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan sepakat, Tuhan akan hadir untuk memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.